Nah, udah ada yang didaftarin kan pasiennya tadi? Nah, ini Nuraini, yang lain udah belum? Coba disimpan. Enggak, belum. Ayo, Dok, kalau misalkan dia mau ke lab doang berarti tetap di sini kayak gitu. tetap didaftarin, paling nanti bikin poli aja namanya poli lab. Oh Enggak. iya. Jadi biar kenapa seperti itu? Supaya tetap pokoknya itu masuk kunjungan pasien jadinya. Ya. Apa ya? Jadi setiap pasien yang berkunjung ke rumah sakit harus ada nomor RM. Meskipun berarti yang ke lab meskipun tidak ada RM ini ya, RM fisik. Kedepannya mungkin kalau misalkan dokter-dokternya mau langsung aja di sistem. Hmm. Kalau misalnya datang lagi sih tetap bisa Kak ini Jadi gini, nanti ada pengaturan di sini IT yang atur. Ada namanya set RM. Nah, ini set RM. Nomor RM-nya di sini gimana? 6 digit. 6 digit. Berarti nggak peduli dia datang tahun berapa, tetap 6 digit gitu ya. Kan biasanya ada yang 2020 sekian sekian sekian. Oke. Nah, ini ada berarti udah strike ya. Ada yang RM nggak sih sekolahnya? Oh, nggak ada. Ya sudah berarti. Biasanya kalau kalau ada orang RM kan lebih lebih eh, dia biasanya kalau dia bidangnya gitu ya, bisa nggak sih seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, ini ada pengaturan alamat. Nah, pengaturan alamat nanti dibikin dibikin no 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 supaya tidak ngetik manual. Ya, saya bikin no 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 aja lah sekarang. No 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 no, simpan. Nah, ini nih pengaturan kelengkapan data. Nomor KTP wajib ya, dibikin wajib aja ya. Nah, nomor KTP yes, tempat tanggal lahir, tempat lahir yes, nama ibu yes, alamat, pekerjaan, nomor telepon, umur, penanggung jawab, nomor peserta, kelurahan, kecamatan, kabupaten, pekerjaan PJ mau yes mau no, pekerjaan penanggung jawab. Silahkan. Ini kalau mau bikin yes mangga, berarti nanti harus diisi. Kalau no juga nggak apa-apa. Bikin yes aja. Yes aja. Penanggung jawab loh, bukan pekerjaan pasien. Ya. takutnya kan anaknya berubah yang jawabnya bapaknya, ibunya atau Oh, oh. bapaknya gitu. Itu ya. Oke, sip. Alam. Katanya penanggung jawab dulu. Mm-mm. Mm. Alamat PJ. Jadi gini, kalau kalau dibuat yes, berarti harus diisi minimal strip atau minimal satu huruf gitu ya. Kalau dibuat no, nggak diisi aja nggak apa-apa gitu. Nah, seperti ini alamat PJ mau mau dibikin yes apa mau dibikin no. Jadi kalau ini dibikin no, diisi nggak apa-apa. Kalau ini dibikin yes, kalau nggak diisi Enggak apa. nanti muncul itu belum diisi seperti itu. Gimana? Yes? Mungkin aja dok. Oh ya sudah, mantep berarti. Jadi nanti kan takutnya misalkan alamat domisili sama KTP kan beda biasanya gitu kan. Ah, 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 ah. Ya kalau bisa kan diisi dua-duanya aja. Oke, sip, mantap. Berarti ini diisi semua ya. Ya udah. Tapi kalau nomor peserta kan ada yang, ini kan nomor peserta buat BPJS asuransi ya. Mm-mm. Kalau umum, kalau luar ini. Nomor peserta mana tadi nomor peserta tuh? Data keseluruhan, data semuanya. Ke bawah ya. Oke, bentar, kok saya pusing. Oh ini. Mau jawab no aja berarti ini. Oke, no ya. Simpan bisa nggak? Oh, sip. Saya hapus dulu. Berarti yang nomor peserta dibuat no.
Yang lainnya yes. Ya, gitu ya. Sip. Udah ini belum tadi yang didaftarin? Udah beres belum? Udah disimpan belum? Ini datanya hilang dong, nggak ada. Oh. Oke. Ya sudah. Yang datanya hilang, klik data pasien ya. Diklik di refresh ini. Nah, pilih terserah pasien yang mana buat didaftarkan. Nah, misalkan saya pilih Ratna. Dipilih pasiennya, diklik lalu di spasi. Nah, sehingga masuk ke sini. Dilihat dokternya udah benar belum? Dokter yang dituju. Lalu disimpan. Oke. Oke. Sip. Ada tambahan lagi, punten ya. Tadi misalkan siapa tadi Nur Aini ya. Misalkan kita mau kasih reminder. Diklik kanan, catatan untuk pasien. Di sini nanti pada saat dimasukin muncul. Nah, misalkan catatannya ibu pejabat rewel gitu ya. Nah, misalkan gitu, misalkan ini memisalkan. Misalkan gitu ya. Jadi nanti pada saat didaftarkan itu berarti kita harus lebih hati-hati menghadapi pasien. Atau apa gitu ya. Misalkan kunjungan sebelumnya belum bayar, apa kabur. Nah gitu. Seperti itu ya. Contoh. Berarti ntar di kunjungan selanjutnya itu muncul dong. Nah, yang baik-baik aja saya tulis. Pasien ramah sekali gitu. Nah, disimpan. Nah, oke, proses simpan berhasil. Lalu klik, coba. Nah, ini pada saat kita masukin ini muncul di sini. Bentar ya, saya hapus dulu yang ini nih. Saya hapus dulu. Coba. Saya daftarkan lagi. Jadi nanti muncul di sini nih, kotak kecil. Reminder tadi. Coba masukin coba. Yang connect di situ. Nah, seperti ini nih kan muncul ya. Pasien ramah sekali. Coba ya dimasukin Nur Aini. Nah, kan? Ya. Langsung muncul. Jadi pada saat saya milih pasiennya di sini, ini di data nah pasien lama kan, pasien itu berkunjung kembali, Ibu Nur Aini ini berkunjung kembali nih sekarang. Diklik spasi, nah langsung muncul. Tuh. Lalu tinggal ini tutup aja, lalu simpan ke bawah. Tuh. Oke. Tadi yang ke settingnya baru yang di laptopnya Bapak ya? Enggak, langsung di sana. Ini di sini Kak. Punya kita soalnya harus wajib ngisi nama peserta. Harus jalankan ulang. Kan pengaturannya barusan, kalau misalkan itu jalankan ulang. Ini belum dijalankan ulang. Itu sementara ya isi dulu. Oke, ngerti sampai sini? Misalkan sudah mana itu dia? Printer thermal. Misalkan sudah ada printer thermalnya. Nah, kebutuhannya itu nanti salah satunya itu buat nyetak bukti registrasi. Jadi pasien, oh ini saya udah daftar nih di pendaftaran. Sama pendaftaran bukti dia sudah daftar dikasih apa. Nah, di double klik di nama dokternya. Nah, ini pasien nomor ini dulu, Atikah ini ya. Atikah dulu, double klik aja. Nah, muncul seperti ini. Nah, kan? Kalau slip dokter nanti bisa ada lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Maksudnya slip dokter itu nanti dikasihin ke dokternya ya. Tindakannya apa aja gitu ya. Itu. Ini bukti register. Kalau yang lainnya menunya banyak di sini nih. Diklik kanan. Nah, mau apa aja di sini? Ada bukti register 1, register 2. Coba yang register 1 yang tadi kayaknya. Nah, ini yang register 1. Ini yang ini register 2. Nah, seperti ini. Ya. Ini mungkin bisa buat
Eh, kalau yang tadi bukti nah ini bisa buat nomor antrian juga, bisa buat nanti dikasihkan ke dokternya, ya kan? Kalau misalkan dokternya masih manual, ya kan? Nanti diagnosa ini berarti orang RM ya yang input, gitu ya. Termasuk obatnya juga masuk di sini. Kalau misalkan mau pakai ini, kalau enggak ya silahkan pakai yang mana? Surat-surat, terus bukti register. Nah ini apa lagi nih? Oke. Nah, sip. Sini ya. Terus kalau buat RM misalkan lembar RM-nya habis. Selama ini gimana? Di print langsung apa memang sudah dicetak? Sudah dicetak ya? Lembar RM-nya seperti ini nih. Nih ya, di data pasien. Jadi kalau mau nyetak lembar RM di sini, Udah otomatis. diklik kanan ada berkas rekam medis. Nah, ya seperti ini. Mm-mm. Kalau misalkan sudah dicetak berarti ya udah tinggal ngambil cetakannya, tinggal nulis nama-nama kan. Kalau misalkan mau ngeprint dadakan, yang jelas harus ada printer di pendaftaran. Enaknya apa? Identitas kita nggak usah ngisi lagi, ya kan? Pokoknya namanya udah komputerisasi, tulis tangan itu diminimalisir sebenarnya, ya. Karena bukan tulisan dokter aja yang nggak kebaca biasanya. Sekarang tulisan pendaftaran, bidan, perawat sama nggak kebaca kalau capek. Ya seperti itu. Nah, ini SDA ya. Belum salah. Ya untung nggak keklik yang lainnya statusnya. Jangan-jangan di TikToknya ngaku janda lagi ya. Ya. Oke, lanjut. Biar nggak ngantuk. Oke. Nah, di sini sebenarnya tugas pendaftaran sih sudah beres ya di sini. Sekarang pasien berarti kalau misalkan dikasih bukti register, pasien tinggal nunggu di depan poli. Nanti dipanggil, terus diperiksa, dapat resepnya nanti masuk ke apotek, yang input orang apotek. Terus berarti bayar dulu apa dapat obat dulu? Bayar dulu. Berarti orang-orang apotek ngasih nota mungkin ya buat ke kasir. Nah, nanti di kasir dibayar, baru dia balik lagi ke apotek gitu. Oke. Di sini ini ada yang ini nggak, perawat atau bidan atau ini nggak ya? Nggak ada ya. Oh, siang. Oh, berarti kasir sebenarnya nanti ya. Oke. Ini misalkan sudah seperti ini, dia balik ke kasir ya. Balik ke kasir. Nah, kasir diklik di sini. Di menu rawat jalan, atau karena memang ini orangnya borongan itu aja bisa dari sini sebenarnya. Misalkan yang Atikah ini ya, diklik kanan, billing total. Ini ada parsial, ada total. Parsial itu sebelum pasien mendapatkan pelayanan bayar dulu. Misalkan sebelum ke lab, sebelum diambil sampelnya dia bayar dulu. Sebelum pemeriksaan poli dia bayar dulu, gitu ya, itu parsial. Kalau total mereka mendapatkan pelayanan dulu baru bayar. Silahkan yang mana. Kalau misalkan dipastikan si pasien itu tidak kabur, berarti yang total. Berarti satpam harus siap-siap aja di depan gitu ya. Nah, klik billing total. Nah, seperti ini tampilan billingnya. Ini kenapa registrasi 0? Karena ini ada menu pengesetan di sini belum di-set. Saya balik lagi ya. Ini pada saat di poli ini. Nah, ini misalkan mau bikin poli baru nih. Di sini pendaftaran pasien baru dicas nggak? 15.000. Misalkan poli Gede. UGD kan sudah ada ya. Ini aja penyakit dalam nih. Nah, penyakit dalam pasien baru 15.000. Banyak amat. Yang pasien lama? Oh. Ini buat apa? Buat kartu ya? Enggak, emang dicas seperti ini. Oke.
Sip. Dikasih kartu pasien nggak? Enggak. Udah rusak dok. Mesinnya Udah printernya. dulu dikasih. Oh, Dulu ada alasan. Udah lama. printer mahal sih itu. Mahal minimal 5 juta apa berapa? Apa ada 10 juta itu? Ini sengaja. Mm-mm. Nah, oke ya. Oke, saya ulangi lagi. Klik kanan, billing total. Nah, ini berhubung tadi pas didaftarkan pas awal belum disetting, makanya masih 0. Oke. Pasien itu dapat tindakan apa? Pemeriksaan dokter, gitu ya. Diklik kanan. Sorry. Klik kanan. Input tindakan ralan. Ya. Oke. Ini defaultnya tindakan dokter di sini. Jadi nanti ada tindakan itu, ada tindakan dokter, ada tindakan petugas, ada tindakan dokter dan petugas. Tindakan dokter itu hanya dokter yang dapat jasa medisnya. Tindakan petugas yang hanya dapat jasa medis hanya petugas saja. Kalau tindakan dokter dan petugas dua-duanya dapat gitu ya. Contoh, kalau tindakan dokter berarti konsultasi, mesti dokternya aja yang dapat uang jasa medisnya. Kalau yang petugas perawat itu misalkan ganti balut, angkat jahitan. Tapi lihat kebijakan rumah sakit. Kadang yang melakukan petugas, dokternya juga dapat. Kalau seperti itu berarti masuk tindakan dokter dan petugas, double gitu masuknya ya. Nah, misalkan ini dapat tindakan konsultasi. Nah, di sini kan nanti banyak banget nih tindakan-tindakannya. Jangan dicari satu-satu. Waduh. Ketik aja. Konsultasi. Konsultasi. Nah, ini ya. Misalkan konsultasi dokter ortopedi, diklik, disimpan. Oke. Kok nggak muncul? Di refresh. Nah, itu buat tindakan dokter. Ternyata pasien ini kan pasien, misalnya pasien ortopedi gitu ya. Ternyata dia juga dapat tindakan petugas. Nah, di sini ini kan bawaannya dokter. Kalau pindah ke tindakan petugas, diklik kanan, ubah ke tindakan petugas. Ya, misalkan di sini ada ganti perban nggak? Nah, ganti perban gitu ya. Misalkan ganti perbannya kecil, simpan. Sudah ada simpan, tinggal keluar. Oh, dokter paramedis tidak boleh. Nah, nanti sebenarnya kalau misalkan seperti dokter perawat ya sudah kasih hak akses masing-masing, misalkan habis mereka melakukan tindakan input gitu ya. Nah, ini otomatis ke nama mereka yang login. Otomatis nanti jasa medisnya masuk ke mereka. Berarti ini dipilih nama petugasnya siapa. Misalkan Bu Hayanti. Nah, ya. Ibu nanti yang dapat jasa medisnya. Jadi nanti saya pengen lihat nih jasa medis saya sampai tanggal ini berapa gitu ya. Nanti ada rekapannya. Tuh. Lalu disimpan. Di-refresh lagi. Masukkan ya. Terlalu cepat nggak? Bapak kalau nggak muncul refreshnya nggak muncul harganya pak. Mana? Diklik kanan. Udah tadi. Ini klik. Jadi refreshnya itu tanda centang. Ya. Oke, sekarang ke tindakan dokter dan petugas. Klik kanan lagi, input tindakan ralan. Ubah ke tindakan dokter dan petugas. Nah, dokternya siapa? Dipilih. Petugasnya siapa? Nah, ini Siti Masitoh lah. Biar sama-sama dapat jasa medis gitu ya. Nah, misalkan heading ya. Diklik, disimpan. Nah, seperti ini. Dok, berarti itu nanti petugasnya ya petugas jaga IBD-nya kan yang perawatnya. Iya. Tapi kan dok selama ini perawat nggak input.
Udah fokus tindakan. Yang ikut anak kasir. Berarti nanti Karena kita SDM-nya kan. berarti ada semacam kertas mungkin ya dari UGD. Nanti tindakannya apa aja, petugas yang ngelakukan siapa aja ya, gitu. Soalnya nanti tidak ada rumah sakit yang sepi sih sebenarnya. Apalagi Bekasi, saya tadi pagi aja lumayan parah macetnya kan. Nanti kan makin banyak pasien kan otomatis kasir keteteran kan nih ngiput-ngiput seperti ini. Sekarang kan masih handle satu orang ya. Nanti lama-kelamaan kan bisa dibikin double. Nanti bisa dipisah. Apalagi kasir kan berhubungan sama uang. Kayak minimarket kayak Alfa, Indomaret aja kan kalau uang kurang itu mereka yang ini. Nombok ya. Oke, saya belum masukin obat. Saya mau masukin obat. Kasir nggak usah masukin obat, berarti apotek yang masukin. Ya, liatin aja lah. Nanti apotek aja yang saya suruh kasih ini tugasnya. Jadi masukin obat seperti ini, jumlahnya, terus aturan pakainya. Error lagi. Coba dicoba dimasukin obat, klik kanan biar masuk ke billingnya. Terus dok, kanan. Input obat. Ini mau buat sekarang aja. Ini dok, ini. Input obat ya. Nah, stop masukin aja. Silahkan. Saya mau restart dulu aplikasinya nih. Terus gimana lagi dok? Ya udah jumlahnya berapa? Ya jangan yang nol stopnya. Oh iya. Cok dimasukin. Dimasukin. Dok ini di sini stoknya 90 tapi nggak mau. Ini kan yang ini. Stok kan? Jangan centang. Oh. Jangan centang masuk jumlahnya. Oke. Jumlah masuk. Pokoknya buat tim kasir yang obat mah nggak usah bisa gitu. Ini buat simulasi aja. Nah, saya bisa masuk lagi. Jumlahnya aja lah masukin, terserah bebas pilih obat mana aja, lalu disimpan. Yang penting nanti muncul ininya, muncul harganya sama item obatnya. Simpan. Oh, muncul dok. Refresh. Ini kan ini. Oh itu. Itu buat resep itu sih. Ini mungkin habis tidak ada. Keluar. Ini mouse-nya perlu. Belum, kenapa nggak muncul? Di refresh yang tanda scan paling atas. Udah. Coba lagi. Yang ini. Berikan. Oh, kok daftar diri sudah terverifikasi? Yang mana dulu ya? Nah, disimpan kayaknya tadi ya? Kesimpan ya? Baru nyebut dong. Kayaknya ada yang kesimpan. Ya, ada yang kesimpan nih. Nah, sob. Jadi kalau muncul data billing sudah terverifikasi, Berarti sudah baik. sudah bayar, sudah terclosing sama kasirnya. Oh tadi coba balik lagi, klik kanan, untuk tindakan rawan, pilih registrasi lah, klik simpan, coba refresh.
itu parah. Makanya simulasi seperti ini kan coba. Pilih poli, pilih simpan, pilih refresh. Ya itu dari keyboard, keyboard. Oke, ini bisa masuk alhamdulillah. Refresh nggak bisa pakai F5 atau F4 gitu. Udah ikutin itu, makan itu. Tekan Oh, tekan. F5 ya. Oh iya. Ada keterangan ARTR ya. Udah pada di ini. Belum. Nah, nih ya. Udah pada muncul nih. Ini siapa nih tadi ya? Oke. Nanti kayak pemeriksaan lab, radiologi sudah muncul di sini. Iya. Ya. Nah, kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan sudah semua pakai komputer bagian-bagian ada istilahnya status permintaan. Jadi misalkan mau periksa lab, ada permintaan lab dulu dari orang poli. Berhubung ini masih ke kasir, berarti fungsi ini belum fungsi ya. Jadi ini fungsinya buat mengecek ada nggak sih permintaan yang belum dilaksanakan. Kayak misalkan lab udah dilaksanakan apa belum, nanti kelihatan dari sini. Nah, oke. Ini data tagihannya seperti ini. Berapa sih nominal yang harus dibayar pasien? Klik tab pembayaran. Nah, ini. Muncul total tagihan 663.072. Yang ini bayar, yang ini piutang, bayar cash gitu ya, bayarnya bisa bentuk bayar cash, bisa transfer, bisa debit, bisa apa gitu ya, ya di sini ada yang debit atau kartu kredit nggak? Ada, berarti nanti akun-akunnya, saya maksudnya berarti akun pembayaran ya, bentar, akun pembayaran. Berarti debit terus kartu kredit. Kalau transfer ada nggak? Jarang berarti pernah ada. Pernah. Tapi untuk yang darurat banget. Berarti ada. Transfer bank apa? BCA. BCA. Terus kasir ngecek itu udah masuk atau belum gimana? Enggak, itu ke keuangan yang ngecek. Oh, kalau malam-malam berarti orang keuangan ditelepon gitu, gimana? Iya. Enggak, nunggu besok kalau iya dong. Oh, sip. Oke. Berarti kalau misalkan dia nah ini bayar via debit BCA ya, berarti kalau misalkan dia transfer ya isinya di sini. Kalau bayar tunai isi di sini. Nah, misalkan pasiennya ada kalkulator nggak sih di itu? Ada. Pengen pakai kalkulator apa pengen pakai komputer? Oke. Misalkan ini pasiennya suruh bayar 663.072. Pasiennya bayarnya berapa? 700.000. Kembalinya berapa? 36.900. Nah, mantap. Ya, ini nih, ya. Gitu aja ya. Jadi nanti kelihatan. Terus cetak bilnya. Simpen dulu. Disimpan dulu. Simpen. Yang lain pilih pasien yang lain aja. Jangan Atikah. Itu ada beberapa pasien itu. Cuma ada 3 ya? Ya kalau saya sudah nyimpen nggak bakal disimpan lagi. Bisa nggak? Nah, muncul. Nanti ada nota, ada kwitansi. Kalau nota itu kayak tadi bentuk billing tadi itu ada pemeriksaan dokter, keseluruhan. Kalau kwitansi jumlahnya doang. Ya, saya lihatin yang nota. Nah, kan? Nah, ini langsung tinggal di print aja. Kalau misalkan makanya nanti di setting printernya pakai apa, jadi pada saat itu nggak usah milih-milih printer lagi, langsung print. Nah, bentuknya seperti ini. Konsultasi dokter, tindakan, obat, gitu ya.
Ini yang nota. Sekarang yang kwitansi. Oke. Ini kenapa tampil muncul seperti ini? Kalau nanti tetap di sini kan muncul tombol simpan sama tombol nota ya. Nanti tombol nota nggak muncul. Jadi harus disimpan dulu, baru muncul. Kita ulangi lagi. Muter lagi. Nah, sip. Jadi simpan, nanti kan muncul ya ininya. Kayak tadi kan nggak sengaja kesimpan. Akhirnya kan terdetek billing terverifikasi ke closing. Jadi harus ada tindakan namanya hapus nota salah. Biar yang di closingnya kebuka. Nah, mangga. Nanti yang mau dikasih itu siapa? Kalau misalkan mau dikasih semua, berarti memang loginnya harus orang tersebut, gitu ya. Soalnya nanti kedetek, oh si ini menghapus nota salah. Kenapa dihapus nota salah? Misalkan tagihan sebelumnya 500.000, tahu-tahu kok tagihan berikutnya 600.000. Berarti mungkin belum ada yang belum kemasukan gitu ya. Ada yang belum ke input. Tapi kalau misalkan ternyata tagihan sebelumnya 500 tahu-tahu jadi 400, nah yang jangan sampai ada kesalahpahaman. Jangan ditarik pasien segitu gitu kan, seperti itu. Itu ya. Nah kalau kwitansi bentuknya seperti ini. Nah ini nama penanggung jawabnya yang muncul, ya, yang bayarnya. Ini pasiennya, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ya nanti bisa ditanya pas daftarnya, nama kwitansinya mau atas nama siapa. Kalau misalkan atas nama dirinya sendiri ya ketik aja di nama penanggung jawabnya nama dia sendiri. Kalau misalkan nggak usah kwitansi ya udah, berarti kan bisa orang tuanya, bisa suaminya, bisa istrinya, itu ya. Dok, kalau di kwitansi yang kayak gini untuk yang telah terima darinya bisa diketik manual kan? Karena kan selama ini SIM yang SIM HISIS bisa diketik manual. Kenapa harus ketik manual? Ya dirubah aja data ininya di data pasiennya jadinya. Dari sini nih. Ini bacanya dari sini. Jadi nanti kalau misalkan mau dirubah, jadi nah di sini tadi siapa nih? Tadi Nuraini ya. Nah di sini di registrasi. Misalkan mau diganti bapaknya gitu ya. Andi misalkan. Nah, kalau mau ngedit data seperti ini jamnya dihilangkan supaya bisa keedit. Nah, berarti checklistnya dihilangkan dulu, baru kita edit. Lalu centangnya jam otomatis kan ini ngebaca jam ini. Jadi kalau tidak dihilangkan nggak bisa kesimpan. Nyimpennya karena kita ngedit. Jangan klik simpan, tapi klik ganti. Nah, kan data sudah terverifikasi, data tidak boleh diubah. Berarti kalau mau ngerubah di kasirnya jangan dulu di closing. Itu ya. Coba ya saya ini dulu. Nah, hapus nota salah. Coba ya baca dari sini nggak sih, kita lihatin. Kasir bisa lewat menu registrasi. Kalau registrasi klik kanan, billing total. Kalau dari kasir menu rawat jalan bisa pakai klik kanan ya. Bisa yang cepat di nomor RM-nya di double klik. Masuk. Ya. Misalkan pembayarannya tadi 300.000. Oke, simpan.
Coba notanya. Jadi kalau dirubah di sini langsung masuk database. Suatu ketika si pasiennya minta kwitansi lagi, nah kan jadi bahan pertanyaan nantinya ini mau diklaimkan kemana lagi gitu kan. Oke, coba lihat kwitansinya sudah berubah belum namanya? Belum. Oh, tadi saya ngerubah yang mana ya? Ntar dulu, lihat dulu. Yang dirubah yang mana nih? Kok malah hilang nih? Tadi itu Ini registrasi bayar ya. Begini. Dan ini ya pasien ini pasien Atika. coba apa Atikah tadi? Atika tadi yang Nur Aini. Bayar kan pertama ini ya. Dan ininya Atika. Yang itu dibayar juga Bu, coba gini ganti ya, Sugiharta. Tes. Kalau nggak bisa diganti di sini, berarti digantinya di data pasien. Oh, tidak terverifikasi. Coba ya, ntar dilihat dulu. Rawat jalan. Nota. Nah, muncul. Jadi tadi saya ngeklik itu karena belum disimpan. Jadi memang kalau supaya muncul harus disimpan dulu. Jadi nanti memang tombol ini, tombol nota ini, nah ini nggak ada. Jadi muncul nota itu saat disimpan baru muncul tampilan seperti ini, ya. Yang bisa muncul seperti ini hanya admin saja. Oke. Sip. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau dokter biasanya nulis di seperti apa formatnya? Buat oh ini tindakan saya apa aja di kertas apa? Dokter, Dok. Di slip. Slip dokternya seperti apa? Nah, slip dokter berarti ya. Iya. Slip dokter. Biasanya sih ada nih, coba saya liatin. Ada nggak yang untuk surat bukti pelayanan kesehatan? Seperti ini? Nah ini kan ada kayak tindakan-tindakannya. Mirip-mirip mungkin. Ke status. Ya intinya ada dokter di situ nulis apa aja? Tindakan. Yang nulis biasanya Yang nulis Berapa? perawatnya itu cuma tanda tangan dulu. Ya berarti nanti ada tindakan, terus misalkan seperti ada potongan, ada jasa medis free gitu ya. Di situ berarti. Ya, slip dokter. Oke. Ya paling nanti bisa dilihat lah. Nanti kalau udah beres. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang mungkin kelewat dari sini yang biasanya dilakukan? Kalau misalkan ini kan sudah di close misalnya. Misalkan sudah close, sudah print, ternyata ke cancel payment. Dia nggak jadi bayar? Cancel payment misalnya misalkan gini Dok, biasanya kan asuransi harus sesuai sama yang di HISIS kan. Nah ternyata kita obatnya itu kurang inputnya. Misalkan obatnya harusnya 100.000, kita inputnya 99.000. Tapi ya kan sama aja cancel bill. kalau itu masih kalau asuransi masih bisa cancel diri. Mm-mm. Kalau pasien umum kan mesti cancel payment. Misalkan kayak contoh dia kurang tambahan apa, tindakan apa gitu. Dulu kan pernah kayak gitu, kayak tindakan observasi misalkan. Nah kalau selama ini kan keuangan Dok yang bisa. Biasanya kan itu hanya wewenangnya keuangan untuk cancel payment. Berarti
eh sip Kasusnya kayak gitu. sip malam juga keuangan ada berarti di rumah sakit? Enggak. Pasiennya berarti pasien umum Iya. sudah ada, ternyata pada saat di closing ternyata ada yang kurang belum dimasukin gitu. Ya, misalkan dari farmasinya. Oh, itu di sini istilahnya hapus nota salah. Oh, Ah, nah ini istilahnya di sini. Nah, ini mau di cancel kan closingan tadi nih, diklik kanan, hapus nota salah. Yang mau dikasih hak asas ini siapa gitu. Kalau misalkan keuangan, oke. Berarti kalau siang, kalau pagi sama sore mungkin ya. Kalau malam gimana? Nah, jadi di sini setiap kali pembayaran ada istilahnya jurnal. Jurnal harian. Di sini terekam. Nah, pembayaran pasien. Nah, ya. Nah, ini ya. Ini kas kasir tadi berapa nih? 267. Misal, saya mau cancel pembayaran ini. Ya, klik kanan, hapus nota salah. Kerekam di jurnal harian ini. Pembatalan pembayaran pasien. Dibatalkan oleh, nah, berhubung ini loginnya sebagai admin utama, maka admin utama kalau pakai user masing-masing nanti muncul di sini. Itu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Terus nanti untuk rekap per kasirnya ada istilahnya payment point, rekap per sip, payment point. Nah, di sini nih. Ini tanggal hari ini ya. Misalkan sip pagi. Nah, baru segini. 663 dengan modal awalnya 10 juta. Dikasih modal berapa? Bulanan apa harian? Nggak dikasih modal. 0 berarti. Iya. Paling nanti misalkan shift 3 itu kan nanti paling setiap pagi kan Bu Nenek nggak ngambil kan dok. Iya, terus Misal udah dapat modal belum Bu? Ya udah nih aku kasih modal misal 200 gitu. Oh ya, berarti itu jadi modal. Iya. Heeh. Nggak nentu dok Nggak dikasih mesti. modal. Yang ada pokoknya kalau misalkan ada receh 300 kembalian pasien kan. Ya udah 300 gitu. Kalau nggak dikasih gimana? Kalau misalkan ada pasien bayar kembalian, lari-larian ke ini, ke Iya, keuangan. gitu. Kalau misalkan itu kita nyari dulu sih dok receh. Keren. Emang. Pokoknya kalau misal Bu Nenek laporan ke Bu Nenek nih, belum ada receh, ya udah syukur dulu, nanti buat modal di kasir gitu. Oh. Ya sudahlah, sambil olahraga berarti kasirnya. Ya nelpon dulu kalau nelpon gak diangkat susul berarti. Ya, nanti kalau misalkan memang ada modal gitu ya. Ini misalkan di ini aja modalnya 200.000 ya. 200.000 simpan. Nggak harus ditulis, nggak apa-apa kan. Modalnya. Ah. Ya kalau dikasih uang dari situ ya tetap harus dimasukin. Nanti campur campur. Kalau misalkan nggak harus ditulis nggak apa-apa. Dapat modal nggak? Kalau Kan kadang suka langsung cepet balik ya. oh misalkan udah jadi 200.000 gitu ya. Jadi, Dikasihin lagi? Kita kan udah banyak nih, harus cepet-cepet balik ya. Langsung balik nih Bu Nenek. Oh ya. Berarti kan nggak harus tulis. Ya berarti kalau seperti itu nggak masuk sini nggak apa-apa. Ya. Kalau misalkan memang langsung harus dibalikin lagi. Iya. Itu. Saya gitu. Kalau misalkan modal itu, kalau saya sih biasanya modal saya kasih misalnya 500.000 lah. 500.000. Iya, dulu dikasih dong. Dulu. Jadi kenapa harus diinput kalau yang nggak dibalikin lagi? Biar tidak bingung kasirnya. Ini uang modal segini, pendapatan segini. Dikasih Gitu. dong banyak. Ya mudah-mudahan nanti dikasih lagi lah. Kata saya juga kan di sini kan jalan rame nih. Kalau misalkan Emang rame doang. tahu-tahu ada yang kecelakaan aja kan, pasti dibawa ke sini. Nah, Orang nyarinya BPJS. Kenapa dok kecelakaan? Orang nyarinya BPJS dong. Kalau banyak pasien asuransi malah enak kasir. Uang nggak megang banyak-banyak kan nggak pusing.
Itu. Nah, ini nanti coba SIP-nya ya, SIP kasirnya, SIP kasir. Oh, closing, coba closing kasir. Yang pagi masuk jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 14.00. Jam 7 sampai 14 ganti. Oke, yang sore berarti 14.00 sampai jam 21. 14.01 sampai 21. 21 ganti. Yang malam berarti 21 sampai 7 ya. Iya. 21 sampai. Oke. Nah, ini sudah sesuai nanti di payment point. 0759. Bentar, ini Jam 8. harusnya 06 Namanya yang 0659. Nah, ya kan? Beda 1 menit berarti. Ini beda 1 detik nih. Jadi nanti kalau misalkan ada pembayaran pas di closing jam 14.00 berarti masuk yang SIP pagi. Pas di closingnya ternyata 14.01 beda 1 detik itu masuk SIP siang, seperti itu. Dok, kalau misalkan yang pendaftarannya, misalkan dia daftar antara jam 11 malam atau setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat, kurang 5 menit, terus ternyata kan mungkin nunggu labnya lama, kan berarti keganti tanggal, itu gimana? Iya, itu berdasarkan nanti pada saat kasir dia buka menu billing, klik kanan. Nah, ini kan si pasien daftar jam 9.29 ya. Tahu-tahu ke kasir. Nah, jam sekarang. 3 misalkan. Jam pada saat kebuka menu kasirnya. Jadi bukan pada saat pendaftarannya. Pokoknya kasir pada saat buka ini ya udah masuk itu. Berarti misalkan daftar setengah 12, dia bayarnya jam 1 ya masuk hari berikutnya. Tapi kan shiftnya kan tetap shift malam kehitungnya. Kan shift malam dari jam 21 sampai jam 7 seperti itu ya. Oke. No. Coba ya, apa aja itu payment point. Pokoknya kasih lihat di sini. Nah ya. Jadi kalau ini berarti yang semua ini pagi, siang, malam. Kalau ya mau lihat pagi aja ya pagi. Kalau siang aja ya siang. Kalau malam aja malam gitu. Terus ada lagi? Laporannya biasanya pakai apa sih? Buku ya? Pakai Excel. Laporan bukan apa? Iya. Bentuknya seperti apa itu? Excel di print. Pendapatan, pengeluaran itu. Di pengeluarannya nggak ada pendapatan doang. Pendapatan doang. Kalau pengeluaran berarti orang keuangan itu mah ya. Oke. Kayak misalkan beli bensin ambulan gitu, keuangan langsung. Iya. Oke. Sip. Oh, diagnosa. Ada yang kelupaan. Jadi sesudah di kasir, berarti rem balik lagi ya ke rekam medis. Dimasukin diagnosa, input. Bentar, masuknya di mana nih? Nah, di sini ya. Diklik kanan, data rekam medis, diagnosa pasien. Oke. Di situ ada diagnosa penyakit, ada tindakan. Kalau penyakit ICD-10, tindakan ICD-9 CM. Ya. Biasanya diagnosa yang paling ini yang sering dipakai yang di sini. Kalau ini kayak tindakan-tindakan bedah mungkin masuk sini. Ini bisa dicari berdasarkan per kode, pakai keywordnya atau nama penyakitnya dalam bahasa Inggris. Di sini masih bahasa Inggris apa sudah di Indonesia kan diagnosanya? ISPA biasanya kodenya berapa? R25 aja. J06. J06. J06.
J06 berapa? J06 doang. J06 doang. Itu yang mutusin siapa? Dokternya apa orang RM? Dokter. Dokter apa RM? Kan dokter nulisnya ISPA. Nah, berarti orang RM yang codingnya. Iya. Yang orang berarti J06 kesepakatannya. Oke. Disimpan. Sip. Oke. Seperti itu ya, mudah ya. Kalau ada pasien minta surat sakit gimana? Ke siapa mintanya? Kan dokter yang tanda tangan. Manual. Iya. Kalau misalkan itu udah habis cetakannya bisa nyetak dari sini. Klik kanan. Surat-surat. Surat-surat. Klik kanan surat-surat. Surat cuti sakit. Oh, namanya surat cuti sakit. Ya. Ini sudah ada nomor suratnya. Pasiennya mau sakitnya buat kapan? Buat hari ini. Misalkan sehari. Iya. Ya. Atau misalkan kalau buat sehari ya udah ini seperti ini. Misal buat 2 hari. Berarti nah ganti tanggal ini edit. 2. Udah 2 gitu ya. Lalu disimpan. Terus dicetak, diklik di nomor surat sakitnya, diklik kanan, cetak surat. Ini ada beberapa pilihan, silahkan. Nah, ini yang cetak surat sakit 1 seperti ini bentuknya. Terus yang ini cetak surat sakit 2 seperti ini. Yang ini ada cetak surat sakit 3 seperti ini. Ada yang cetak surat sakit 4 seperti ini. Ada yang surat sakit pihak kedua. Nah, pihak kedua itu anak yang sakit, ibunya minta surat sakit gitu. Iya, tanda tangan. Itu ya. Itu muncul nanti diagnosanya muncul di sini. Tinggal print, dokternya tinggal tanda tangan, kasih stempel. Tuh. Kalau surat sehat gimana? Perawat juga. Kalau surat sehat, di sini ada juga surat sehat, surat keterangan sehat 1, sehat 2. Ini yang surat sehat 1. Ini yang surat sehat 2. Nah, ada berat badan, tinggi badan, tekanan darah, buta warna. Mungkin sekarang ditambah apa? Suhu mungkin ya. Karena zaman Covid. Biasanya suka ada yang minta suhu ya. Bisa nanti ditambah suhu di sini. Nah, ini sebenarnya saya bisa input langsung dari Hansanya, atau kalau misalkan itu ya ini nanti bisa ditulis manual sama perawatnya. Paling sementara ini mah kalau misalkan banyak yang sudah dicetak, pakai aja dulu yang sudah dicetak. Kalau udah habis, nah baru. Jadi mainnya langsung dari sistem, berarti kertas harus ready terus. Kalau ada pasien tinggal print. Kalau misalkan ada surat ini, persetujuan medis, pasien mau ditindak harus tanda tangan gitu ya. Di sini sudah tersedia surat-surat, namanya surat persetujuan medis. Nah, inform consent. Di sini masih disatuin persetujuan penolakan tindakan medis. Kalau misalkan mau dipisah, berarti ya diminta aja formulirnya seperti apa, ajuin ke Mas IT-nya. Mas IT-nya sedang saya ajukan supaya ikut pelatihan bulan Desember di Jogja. Bonus jalan-jalan. Tadi pagi saya bilangin ke Pak siapa tuh? Ownernya tuh, Pak Iban. Ini ada posisi kosong nih, ada yang mengundurkan diri. Kan kemarin pengen pelatihan katanya ya. Nih silahkan, yaudah nanti diteruskan ke pihak-pihak yang ini manajemennya. 3,5 juta dari tanggal 2 sampai tanggal 5. 2, 3, 4, 5, 3 hari lah. Lumayan. Oke. Itu pelatihannya, jadi setahun itu minimal 2 kali. Kalau awal tahun biasanya pelatihannya seperti ini. Pelatihan alur disebutnya.
Kalau akhir tahun pelatihan coding, cara bikin seperti ininya. Jadi bagi rumah sakit tertentu, kadang permintaan itu memang ini banget ya, harus seperti ini. Jadi ya IT-nya biasanya yang dilatih, karena memang ini kan program gratis, terus open source. Jadi kode programnya ada, ya tinggal dimodif dari situ. Seperti itu. Silahkan, ada yang ditanyakan? Hmm? Eh, kalau buat alur mungkin tahun depan. Yang apa? modul RM Modul RM. yang kelar atau belum? Apalagi yang dibutuhin biasanya? Orang RM gak ngikut. RM kagak ngoding. Soalnya kan kita benar-benar bukan yang pure Oke. RM asli. Oke, sip. Ruang RM sama ruang pendaftaran dekat apa jauh? dekat Deket Dek- banget. Dekat. Berarti tetap nongkrongnya di pendaftaran gitu ya? nongkrongnya Ada RM. di dalam tuh. Dan jadi misalkan ada pasien baru gimana? Buatin RM-nya gitu. Orang RM keluar mendaftar. Oh gitu. Jadi kalau di sini nanti untuk orang RM, misalkan ada disediakan komputer di dalam ruangan RM ya, misal bisa lihat dari namanya mutasi berkas. Mutasi berkas RM. Nah, ini. Nah, yang warna ini warna kuning ini. Nah, di sini nanti kelihatan di sini. Kalau yang coba ya, daftarin baru ya. Saya daftarin pasien baru. Misalkan pasien tes tarif. Oke. Daftarin, berarti orang RM standby di sini. Mana tadi pasien tes tarif? Nah, ini. Dicarilah RM-nya. Ternyata pada saat dicari itu kurang RM-nya nih, habis. Kalau misalnya ngeprint langsung, bisa cetak RM. Nah, mau cetak yang mana? Misalkan lembar rawat jalan. Cetak. Nah, cetak gitu ya. Kalau misalkan memang nggak nyetak, berarti ya udah nggak usah klik cetak ini. Nah, dibawalah ke poli si RM-nya, berarti dikirim. Klik. Nah, jadi hijau. Oke. Dok, berarti ini nomor kami di sini benar dari awal lagi ya? Eh, Misalkan pasien yang misal udah sering kesini, jadi nanti ada migrasi dari data sebelumnya. Data sebelumnya dimigrasikan ke sini. Jadi dia diusahakan ya, misalkan ini kan di backup dulu nih yang SIM RS sebelumnya, misalkan di backupnya kemarin. Nah, berarti data sampai hari kemarin. Kalau ada pasien berobat mulai hari ini, berarti nanti diinput lagi gitu. kalau misalkan di sini nih, di sini nyarinya gimana dok kalau pasien lama? Pasien lama kan tadi di sini. Nanti kan kalau misalkan itu udah dimigrasikan, nah di data pasien ini. Kalau yang sebelumnya kan dicari per tanggal lahir kan? Nah, oke. Nyarinya ini keywordnya bisa nama kombinasi sama alamat gitu ya. Takutnya alamatnya kadang pasien suka ini tuh Mm. ada yang beda. Nanti misalkan nih dia tahun lalu kesini, Mm. tapi ternyata dia tuh udah pindah. Oke, itu nanti kan di sini ada nama ibu. Cross checknya kan misalkan namanya Nuraini gitu ya. Nah, pasiennya muncul gitu ya. Nah, namanya benar ini gitu ya. Nama ibunya siapa? Gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat langsung dari sininya. Jadi sementara filternya keyword sama alamat. Biasanya cukup sih seperti ini. Yaitu makanya kadang kalau transisi lebih enak yang mulai dari nol daripada yang sudah pakai
pakai diganti sistem gitu. Tapi memang ya namanya kebutuhan gitu ya. Ternyata memang sistem sebelumnya belum semua katanya ya. Jadi ada yang masih direkap manual. Di sini mudah-mudahan sudah sesuai yang diharapkan. Jadi sampai ke proses akuntansinya juga keluar hasilnya. Termasuk laporan. Kalau RM lah diminta laporan kunjungan nggak sama dinas? Laporan penyakit nggak? Enggak, karena kan dia mau baru semua. Ya. Kalau misalkan diminta, di sini ada laporan di menu. Ini kunjungan. Nah, di sini nih ada kunjungan Ralan. Nah, ini yang kunjungan hari ini. Mau dicetak, tinggal dicetak. Nah, seperti ini. Ya. Nanti bisa dilihat-lihat. Ini ada apa lagi coba? Ralan. Kalau yang kayak di pas visitnya gimana? Kas apa? Pas visit. Lihat apanya? Jadi kan dia sebelumnya itu kapan dia terakhir berobat gitu dong. ya, kayak kalau yang sekarang kan ada terus Oke. misalkan RM ibu misalkan RM yang nggak ketemu di dok berkasnya kan ibu ditanyain dulu tuh kita terakhir kesini kira-kira kapan, kalau nggak kita melihat di HISIS-nya gitu, jadi nanti bisa kita kira-kira ini nyimpen berkasnya itu di mana. Oke. Di sini di klik kanan ada namanya riwayat perawatan, data rekam medis, riwayat perawatan. Muncul. Nah, ini 3 riwayat terakhir ya. Nah, ini kan tanggalnya muncul. Termasuk tindakannya, obatnya. Kalau misalkan dokternya sudah ngisi anamnesanya, hasil pemeriksaan nanti muncul di sini. Nanti hasil lab, hasil radiologi, kalau misalkan gambar radiologinya sudah diinput ke sini bisa muncul. Nah, ini kan pilihannya banyak nih. Tadi ngeliatnya dari mana? Bisa dari sini. Dari dokter ini. Data rekam medis, riwayat perawatan. Oke, 1 dari situ. Bisa dari data pasien ini. Dari data pasien. Data pasien di sini ada riwayat perawatan. Data langsung ke riwayat Perawatan. Oke. Kalau dari kasir juga bisa sebenarnya. Muncul nggak di sini? Data rekam medis riwayat perawatan. Pokoknya judulnya riwayat perawatan aja. Atau kalau misalkan si dokternya mau menginput hasil swabnya ya, nanti kalau dokter apa perawat yang input, nah di sini double klik nomor rawat. Nah, muncul di sini riwayat pasien. Jadi riwayat sebelumnya kelihatan. Misal kertas dihilangkan semua nih. Dokter tinggal udah main-main laptop, komputer atau lewat HP. Jadi mereka bisa lihat dari sini. Ya. Tuh. Oke, Soalnya biasanya emang ada perusahaan yang nelfon ke rumah sakit kan, minta tolong diliatin tanggal segini atas nama pasien ini berobat ke Mutazim atau enggak. iya. Dikasih surat sakit apa enggak gitu kan. Ya. Iya dulu sering banget. Emangnya enggak menerima surat sakit atau gimana? Kalau dikasih surat sakitnya manual ya. Surat sakitnya manual, suka ditulis kan sih di RM-nya SKD tanggal sekian. Enggak. Udah dibegini. Makanya sebenarnya kalau misalkan diinput di sini, kita tadi nginput surat sakit kan? Ya. Kita bisa lihat rekapannya. Nah, si ini tuh dikasih surat sakit tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tuh. Jadi nanti tinggal di keywordnya itu kan namanya siapa, tanggal berobatnya tanggal berapa. Kadang suka ada karyawan yang nakal ya. Kalau saya gini, pernah ada yang nelfon ke saya. Ya udah itu saya kan pakai komputer semua di rumah dipraktekkan. Itu tanggalnya di ini enggak kata saya. Tanggalnya pakai tulis tangan enggak? Kalau ada tulis tangan berarti itu dirubah sama karyawannya. Soalnya saya ngeprintnya otomatis. Berarti harus cetakan printer bukan tulis tangan. Yang saya tulis tangan ya cukup tanda tangan sama cap aja.
Ya, seperti itu. Mm-mm. Ya mungkin nanti bisa diusulkan. Yang repot siapa sih kalau ada telepon seperti itu? RM kan? Ya. Yang dimarah-marahin pendaftaran. Enggak, Ah. pendaftaran lokasi. Makanya. Iya, Enggak. waktu itu kan pernah dia berobat itu udah bulan September, tapi baru minta surat sakit itu Oktober, minta tanggal belasan. Jadi kitanya juga bingung, maksudnya ini boleh ngeluarin atau enggak, udah lebih dari 3 hari kan. Surat sakitnya buat saat dia berobat apa? Salahnya pasiennya itu nggak minta waktu itu. Tapi tetap mintanya waktu itu gitu ya. Harusnya tanggal itu. Pasien berobat hari ini. Mm-mm. Nah, tapi dia tuh lupa mau minta surat sakit. Dia tuh nggak masuk kerja, Dok. Mm-mm. Sedangkan dari kantornya itu harus ada surat sakit, kalau nggak ada potong gaji gitu. Mm-mm. Jadi kita ngeluarinnya ya gitu. Harus nyari-nyari statusnya dulu Iya. kan, biar dokternya nyari diagnosanya ini kemarin apa gitu. Mm-mm. Oke. Ya kalau saran saya sih gini, itu kan surat sakit itu kan biasanya butuh diagnosa. Nah, diinput aja diagnosanya ke sini langsung. Kayak riwayat-riwayat bisa kelihatan kan, ya. Ya sekarang kan mungkin ngabisin dulu tuh stok cetakan surat sakitnya. Kedepannya bisa dipakai yang fitur di sini. Memperingan pekerjaan lah, ya. Enak kan kalau kerjaan cepet mah daripada udah waktunya makan siang nyarinya status. Mm-mm. Ada lagi? Ini jadwalnya. Maksudnya apa? Oh ya oke, boleh. Mm-mm. Pokoknya nanti ada pom-pom apa, misalkan yang dibutuhkan yang sering dipakai sama pendaftaran, kasir, sama RM, silakan aja kasihin aja ke IT-nya. Ya kan? Kalau misalkan, oh ini ada nih di sini. Caranya seperti ini. Kalau misalkan nggak ada, bisa nggak menyesuaikan yang di sistem ini? Kalau misalkan tetap harus seperti itu, ya Mas IT-nya ditekan berarti nanti. Saya kan cuma di sini kan cuma beberapa hari, tapi mungkin kalau misalkan itu nanti, nah tadi kan ada lihat Telegram ya. Di sini sebenarnya nggak harus orang IT aja yang masuk. Jadi mau orang RM, marketing, mangga gitu. Nah, silahkan kalau mau masuk sini, bikin akun Telegramnya, lalu ke saya aja, nanti minta dimasukin, saya kasih linknya. Nah ini aktif 24 jam. Jadi karena aplikasinya open source, jadi dari komunitas untuk komunitas. Kadang kalau misalkan ada masalah dengan BPJS di sini ada masalah nggak sih sama BPJS gitu kan? Oh memang ternyata gangguan, ya pada ngelaporin semua. Nah seperti ini kan nih, tuh, ya. Apalagi kalau cewek yang nanya, responnya bagus. Gunain aja tuh filter Instagramnya gitu. Gitu. Ya paling agak digoda-godain dikit nggak apa-apa lah gitu kan. Ya itu ya. Ini Telegram saya mana? Nomor HP-nya aja lah langsung. Terus kelebihan tele itu, dia itu bisa nyimpan file sampai 2 giga. Nggak kayak WA. Kelebihannya apa? Mungkin lihat-lihat ini ya. Saya gabung-gabung kayak ini drama dan movie lover. Jadi mereka posting kayak film di sini nih, tinggal di-download aja. Kayak film-film Netflix atau apa gitu kan. Nah, seperti ini. Yang pecinta Korea tinggal ngambil aja. Jadi sembarang dong. Download Kak. Tuh, efek sampingnya. Nah, kayak ini nih contoh ya.
Filmnya nih bentar. Coba Terus nama grupnya apa? di ini ke nomor HP saya dulu, nanti saya kasih linknya. Oh, 2764965. Nah, ini sok disimpan dulu, terus ping aja. dokter panggilannya dokter Salim. apa? Salim. Mau dokter mau bapak mah nggak, silahkan. Oh, mau link Koreanya. Itu efek samping, link Hansanya dulu aja. Saya masukin sekarang. Itu nanti dikasih nama, ya, dikasih nama seperti ini nih. Dikasih nama, terus kasih nama Rumah sakit. rumah sakit. Tuh, kasih fotonya, ya. Udah? Sok tinggal diping dimasukin sekarang. Mumpung saya punya linknya. Soalnya ini grup privat, terus terang grup privat supaya hanya orang rumah sakit aja yang bisa masuk. Di Bekasi yang sudah pakai RSUD Kabupaten Bekasi, terus Hosana, Cikarang, terus mana lagi ya? Yang banyaknya di Jakarta sih. Udah ada. Sana teh dokter Erik ya. Dokter Erik. Makanya dia mau ketemu hari Rabu nanti nih. Akhirnya saya pulang hari Kamis nih jadinya nih. Oh, Janjian dulu. pernah ketemu sekali tuh. Mm-mm. Nah, ininya dikasih nama dulu nih. Oh. Ganti dulu namanya. Itu hampir nggak kelihatan Langsung sama kan? orang namanya. Langsung kan. Wayahna teh, wayahna. Wayah. Ini harus nama sebenarnya. Nah, ini saya kasih linknya ya. Nah, tinggal diklik aja linknya. Nanti langsung masuk grup. Kok itu mau tajam sih pakai Ini rumah sakit Multajam Bekasi gitu. Ini buka grup aja dok. Nah, Masuk aja. masuk aja teh. Ini apa sih? Ayo sok masuk aja. Mau selesai gue nih. Salam. Ya udah sedih banget sih lu. Udah. Di urusan lu gantinya. Ya sok diganti nanti keganti. Oke. Nih ya, ini rekamannya saya simpan dulu. Nanti bisa di-share lah di grup Telegram.